pemerintah Indonesia menindas rakyat kecil, teman-teman. Betul tidak? Teman-teman, Bapak dalam sana, ingat Pak, Bu, dunia ini cuma sementara, dunia ini cuma sekedar mata. Maka jangan suka bohongin rakyat dengan undang-undang yang mencelakakan rakyat, ibu-ibu. Jangan teman-teman mau dibodohi oleh presiden kita sendiri bahwa investasi kita ini baik-baik saja dan Omnibus Law bukanlah jawaban untuk mengatasi investasi tersebut, teman-teman. Betul tidak? Investasi kita dikorupsi, teman-teman. Siapa yang korupsi kalau bukan korporat-korporat itu, teman-teman sendiri? Presiden yang merugikan rakyatnya sendiri, ada tidak, teman-teman? Hanya di Indonesia mungkin, teman-teman. Suara rakyat tidak didengar sama sekali oleh presiden. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Paling utama yang sangat urgent sekali bagi kami adalah kenaikan BBM. Bahwa harga BBM naik itu bagaimana nasib kita para ojol yang bekerja di jalanan. Ketika BBM naik, sembako manek, bencapa maning, cabai manek, micet manek, semuanya naik. BBM adalah bahan pokok utama bagi kita selain sandang dan pangan, Bang. Ya. Jadi tidak ada solusi lain selain menurunkan lagi ya? Menurunkan, dan kita menolak kenaikan BBM, setuju? Ya, ini saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita, dan masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang yang ada di negara kita. Yang paling penting, jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis, dan merugikan kita semuanya. Bagi kami itu hanya kamuflase belaka, karena alokasi anggaran biasanya dan sering terjadi tidak tepat pada sasaran. Karena kenapa? BBM bersubsidi saja biasanya tidak tepat bersasaran, sehingga bagi kami kita harus mencarikan solusi. Salah satunya Presiden harus menarik pernyataannya dan kemudian menstabilkan semua harga bahan bakar minyak dan juga menstabilkan harga bahan-bahan pokok lainnya. Tak puas kenaikan tarif ojol, driver se-Jabodetabek ancam demo. Kenaikan harga BBM mempengaruhi nasib para driver taksi online meski terdapat kenaikan tarif ojol untuk menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan harga BBM, namun belum bisa memuaskan. Sebab kenaikan tarif ojek online belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, para driver taksol berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Grab Indonesia dan Gojek Indonesia Senin 12 September 2022. Terdapat dua hal yang akan menjadi tuntutan para driver taksol. Menurut Sekjen Perkumpulan Armada Sewa Indonesia Wiwit Sudarsono, kenaikan tarif 8% terbilang kecil, sehingga para driver meminta aplikator memotong platform fee aplikator maksimal sebesar 15%. Para driver taksol menyesalkan penyesuaian tarif ojol yang telah diumumkan pemerintah pada Rabu lalu mengecualikan kenaikan tarif aksi daring. Terlebih kenaikan sebesar 8% sangat jauh dari harapan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno menjelaskan perhitungan jasa ojek online telah ditetapkan sejak tahun 2019, lalu keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 548 tahun 2020 soal besaran tarif jasa ojol dengan aplikasi yang kemudian diubah menjadi KP 564 tahun 2022. Besaran kenaikan tarif ojol di Indonesia ini beragam berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Adapun tarif ojol yang baru ini meliputi kenaikan pada komponen biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, serta biaya jasa minimal per 4 km pertama. Zona 1, tarif batas bawah Rp1.850 per kilometer naik menjadi Rp2.000 per kilometer atau ada kenaikan 8%. Sementara untuk biaya batas atas, kenaikannya sebesar 8,7% dari Rp2.300 per kilometer menjadi Rp2.500 per kilometer. Selanjutnya, untuk zona 2, biaya batas bawah naik dari Rp2.250 per kilometer menjadi Rp2.550 per liter, Rp2.550 per kilometer atau naik 13%. Batas atas naik
dari Rp2.650 per kilometer menjadi Rp2.800 per kilometer atau naik 8%. Kemudian untuk zona 3, biaya batas bawah naik dari Rp2.100 per kilometer menjadi Rp2.300 per kilometer atau naik 9%. Batas atas naik dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.750 per kilometer atau naik 5,7%. Kembali menurut Wiwit, kenaikan tarif taksi online juga tak kalah mendesaknya dibandingkan tarif ojek online. Pasalnya, taksi online juga menjadi sarana transportasi yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pada pekan lalu. Buka peluang lengserkan Jokowi, penguasa ibu kota Kans rebut kursi presiden, Ganjar juru kunci. Tensi politik semakin tinggi menjelang pemilu 2024. Berbagai pesohor tanah air berambisi merebut tahta Presiden Joko Widodo. Mereka mengemas diri untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Teranyar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebutkan memenangi Pilpres 2024. Sayang, ada kader terbaik PDI Perjuangan yang menjadi juru kunci untuk merebut kemenangan itu. Anies bisa memenangi Pilpres apabila Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak ikut dalam kontestasi. Direktur Riset SMRC, Dedi Irvani, menyebut jika pemilihan presiden diadakan sekarang dan yang maju hanya 2 calon. Mereka yakni Anies dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan asumsi semua pemilih tahu semuanya akan memperolehan suara keduanya bersaing ketat. Akan tetapi, berdasarkan survei SMRC ini, apabila Ganjar ikut dalam kontestasi, maka Anies dan Prabowo bakal kalah. Ganjar diprediksi mendapat ukuran 44,6%, unggul signifikan atas Prabowo 25,7% dan Anies 21,7%. Survei SMRC ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random dengan 1.220 responden, sementara respons rate sebesar 1.053 atau 86%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar lebih kurang 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Segera sampai di tangan Presiden ini 5 kesimpulan hasil penyelidikan kasus Ferdi Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyerahkan 5 kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyelidikan mereka terhadap pembunuhan berencana Brigadir J ke DPR dan Presiden Joko Widodo. Kesimpulan ini termasuk terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Candrawati di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan penyerahan diagendakan pada pekan depan. Meski begitu, dia belum merinci waktu dan tempat penyerahan laporannya itu. Diberitakan sebelumnya Komnas HAM telah merampungkan penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir J. Hasilnya Komnas HAM menyebut pembunuhan berencana Brigadir sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Selain itu, pada kasus ini ditemukan adanya obstruction of justice, yakni upaya penghalangan proses hukum yang dilakukan mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka aktor utama pembunuhan. Kemudian dalam temuan Komnas HAM menyatakan tidak ada perbuatan penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir J. Hal itu berdasarkan hasil autopsi ulang dan autopsi pertama. Komnas HAM menyebut ada 5 kesimpulan dalam kasus pembunuhan berencana yang didalangi Ferdi Sambo ini. Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex Kadipropam di Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan extrajudicial killing. Berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua, ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang, tanggal 7 Juli 2022. Terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J.